Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ummi Karimah dan teman saya Ahmad Wahid akan mempresentasikan tentang permasalahan pendidikan dan solusinya dalam mata kuliah pengantar pendidikan, yakni yang diampu oleh Ustadzah Eka Rahayu MPD. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Baik, selanjutnya ada 5 poin yang akan kita bahas. Pertama yakni pengertian permasalahan pendidikan. Yang kedua yakni permasalahan pokok pendidikan. Ketiga yaitu jenis permasalahan pendidikan. Keempat, faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu solusi permasalahan pendidikan. Dan selanjutnya pengertian permasalahan pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya yakni Ahmad Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian permasalahan pendidikan. Yang pertama, istilah permasalahan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu problem. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dipermasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi, permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Itu pengertian permasalahan pendidikan. Jadi di sini permasalahan pendidikan juga mempunyai contoh seperti fasilitas sekolah yang buruk, terus yang kedua guru yang tidak disiplin, yang ketiga terlalu banyak tugas sehingga keteteran, dan yang keempat sering melakukan SKS sistem kabut semalam. Terus yang kelima terdapat murid yang tidak disiplin, dan yang terakhir yaitu peraturan sekolah yang terlalu longgar. Di situ juga terdapat contoh-contoh permasalahan pendidikan. Selain juga pengertian permasalahan pendidikan, juga terdapat contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan barusan. Itu pengertian permasalahan pendidikan. 2. Permasalahan pokok pendidikan. Nah, untuk permasalahan pokok pendidikan ini pada dasarnya ada 2 permasalahan pokok yang dihadapi oleh dunia pendidik di tanah air kita ini. Nah, yakni pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan pendidikan. Di sini ada 4 macam jenis-jenis permasalahan pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan, yang kedua masalah mutu pendidikan, yang ketiga masalah efisiensi pendidikan, dan yang terakhir keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. Jenis-jenis permasalahan pendidikan yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjukkan pembangunan. Itu penjelasan yang pertama, mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan.
maka penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, maka penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Nah, lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan pemegangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Oke, itu penjelasan yang kedua dari jenis-jenis permasalahan pendidikan. Efisiensi pendidikan. Nah, masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan tentang bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, maka dikatakan efisiensinya tinggi. Dan jika terjadi yang sebaliknya, maka efisiensinya berarti rendah. Itu penjelasan dari jenis-jenis masalah pendidikan yang nomor 3. Oke, yang terakhir yaitu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu dengan masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Oke, itu keempat dari penjelasan jenis-jenis permasalahan pendidikan. Terima Baik, kasih. selanjutnya yakni faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan. Nah, untuk faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan ini banyak faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang. Di antaranya yakni 1. Mahalnya pembiayaan pendidikan. 2. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai. 3. Memiliki guru yang tidak terlatih. Dan 4. yakni kurangnya bahan belajar. Nah, pertama yaitu mahalnya biaya pendidikan. Nah, mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi oleh orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Seperti itu. Dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut sekolahnya akan diterbelakangkan karena dari pihak orang tua saja sudah tidak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan hidupnya, seperti itu, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Kedua, yakni fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Nah, fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia, karena banyak sekolah yang membangun hampir roboh seperti itu, sudah tak layak dipakai, tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja, buku, perlengkapan teknologi dan alat-alat sebagainya. Nah, hal itu juga mengakibatkan kurangnya optimalnya pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga yakni memiliki guru yang tidak terlatih. Nah, guru itu adalah faktor yang penting dalam proses pendidikan, karena guru seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi anak didiknya, seperti itu. Dan jika guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses
pembelajaran atau proses belajar mengajar akan terhambat seperti itu. Karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan yang kurang baik, atau ilmu pengetahuan dari gurunya itu kurang baik seperti itu. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu untuk menambah ilmu pengetahuan agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya seperti itu. Dan yang terakhir yakni kurangnya bahan belajar. Nah, faktor selanjutnya ini yang perlu ada proses pembelajaran, yaitu bahan belajar untuk buku yang memadai. Hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti belajar di kelas. Agar dapat mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah menyediakan buku belajar gratis yang dapat digunakan oleh siswa dan guru juga. Dan masalah pendidikan seperti ini merupakan kendala yang banyak terjadi di banyak negara dan masih terus diperbaiki sampai sekarang ini. Selanjutnya yakni solusi permasalahan pendidikan. Nah, solusi permasalahan pendidikan ini ada 3, yakni solusi masalah pemerataan pendidikan. Kedua yakni solusi masalah mutu efisiensi dan relevansi pendidikan, dan terakhir perbaikan manajemen pendidikan. Solusi permasalahan pemerataan pendidikan ini banyak macam permasalahan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintahan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovasional. Nah, untuk cara konvensional antara lain yaitu adanya pembangunan gedung-gedung sekolah seperti SD impres dan atau ruangan belajar. Ada juga menggunakan gedung sekolah untuk sistem pergantian pagi dan sore seperti itu. Untuk cara inovatifnya yaitu sistem pamong atau yang disebut dengan pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru, atau input system yakni international management by parents, community and teacher. Kedua yakni SD kecil pada daerah terpencil. Adanya juga sistem guru kunjung seperti itu, kayak kayak ABS seperti itu. Kedua yakni untuk masalah mutu efisiensi dan relevansi pendidikan, yakni meskipun tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya permasalahan mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Dan upaya pemecah permasalahan mutu pendidikan dalam garis besarnya adalah meliputi hal-hal bersifat seperti fisik seperti itu, yakni penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, atau kegiatan pengadilan mutu.
Dan yang terakhir yakni solusi perbaikan manajemen pendidikan. Nah, upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau yang disebut MPMBS, yakni alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.